Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurhayati, NIM T2018-4081 dari kelas D2 PGMI semester 4. Di sini saya akan mengulas mengenai tentang kesehatan mental yang ada di sekolah, guna untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dosen pengampu Bapak Hartono MPD. Dan sebelumnya kita garis bawahi dari kata kesehatan mental sendiri, bahwasanya kesehatan mental itu merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu psikologi yang mana di dalam konteks psikologi pendidikan sendiri akan diterapkan konsep-konsepnya dalam bidang pendidikan, baik itu berupa pengajaran maupun bimbingan konseling atau biasa kita sebut dengan BK, yang pastinya penerapan tersebut akan diterapkan di dalam lingkup ataupun lembaga pendidikan atau sekolah, seperti itu. Kemudian definisi atau pengertian dari kesehatan mental yang ada di sekolah sendiri itu merupakan keadaan jiwa atau keadaan psikologis yang menunjukkan kemampuan seorang guru atau siswa di dalam menyelesaikan ataupun memecahkan masalah yang ada di dalam lingkup sekolah sendiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu kesehatan mental pada orang dewasa atau seorang guru. Untuk yang pertama, seorang guru menyukai orang lain dan merasa orang lain juga menyukainya. Kemudian, merasa aman dengan kehadiran sesuatu yang asing. Jadi semisal ada rekan kerja, baik itu guru baru di dalam satu lembaganya ataupun siswa baru, itu jika seorang guru merasa aman, maka itu merupakan salah satu dari ciri-ciri kesehatan mental yang ada di dalam diri guru. Kemudian memiliki selera humor. Jadi di saat guru menyampaikan materi, jika dalam menyampaikan materi itu diselingi ataupun dikolaborasikan dengan candaan atau tawaan kepada siswa-siswinya, maka itu merupakan ciri-ciri dari kesehatan mental dari guru itu sendiri. Kemudian dapat tidur dengan baik. Maksudnya, jika dimisalkan bahwa besok hari Senin dan sekarang malam Senin, seorang guru itu dapat tidur dengan baik dan tidak merasa beban bahwa hari Senin besok itu seorang guru harus mengajar, maka itu juga merupakan ciri-ciri dari kesehatan mental dari seorang guru. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kesehatan mental pada anak atau siswa. Yang pertama, seorang siswa merasa teman-teman atau guru yang lainnya itu menyukai dirinya, kemudian merasa aman menghadapi kejadian yang akan datang, baik itu ujian ataupun tes tulis yang lainnya. Kemudian merasa tenang dan teguh, tidak takut sendirian, dapat tertawa pada situasi yang lucu. Jadi jika teman-teman yang lainnya itu bercanda, dia ikut bercanda. Kemudian berbuat sesuai dengan umurnya. Jadi jika yang lainnya itu pada usianya itu bermain, belajar dengan rajin, kemudian lain sebagainya, itu juga siswa tersebut sama seperti anak-anak yang lainnya. Kemudian senang bermain dan menyenangi permainan. Kemudian senang bersekolah atau pada permainan sekolah. Jadi jika siswa tersebut rajin untuk berangkat sekolah, maka itu merupakan ciri-ciri kesehatan mental pada seorang siswa. Kemudian siswa merasa optimis serta periang dan dapat tidur dengan baik, sama halnya seperti seorang guru. Kemudian yaitu beberapa hal yang menyebabkan guru dapat terjangkit sifat yang tidak sehat dalam mentalnya. Untuk yang pertama yaitu kurangnya jiwa dan sikap profesional. Jadi jika seorang guru itu kurang profesional, maka dia secara otomatis akan merasakan bahwa dirinya itu kurang ataupun tertekan, kemudian ketidakmampuan dalam menjalankan tugas sehingga menimbulkan frustasi. Jadi ini sama halnya dengan poin ke-1. Kemudian kekurangan prestis sosial dan gaji yang rendah, sedang tugasnya itu cukup berat. Ini biasanya dialami oleh guru-guru sekolah dasar yang mana gajinya itu lebih rendah daripada usahanya ataupun kerjanya yang cukup berat. Kemudian adanya tuntutan moral yang terlalu tinggi bagi guru. Itu juga bisa menyebabkan terjangkitnya sifat yang tidak sehat dalam mentalnya.
Kemudian hubungan yang tidak harmonis antara sesama guru ataupun dengan petugas-petugas yang lainnya. Itu juga menyebabkan mental seorang guru kurang sehat. Selanjutnya yaitu gejala-gejala yang menunjukkan adanya gangguan kesulitan mental pada peserta didik di sekolah. Untuk yang pertama yaitu kesulitan dalam belajar. Untuk poin A, cara berpikir siswa itu agak kaku, jadi kurang fleksibel. Kedua, kurang memiliki kesanggupan menganalisa dan menilai kejadian yang dihadapinya. Yang poin C yaitu daya fantasinya sangat lemah dan tidak mempunyai isi. Jadi siswa tersebut kurang kreatif ataupun inovatif dan kurang bersemangat di dalam melakukan ataupun menjalankan kegiatan belajar mengajar. Kemudian daya ingatnya sering dapat disebut baik dalam arti seorang siswa itu dapat mengumpulkan serta mengingat istilah-istilah. Namun, makna dari istilah-istilah itu kurang mendapatkan pemahaman. Kemudian, yang E, kepribadiannya itu sering menunjukkan sifat yang kurang harmonis. Itu merupakan salah satu gejala-gejala yang menunjukkan adanya gangguan kesulitan mental pada peserta didik di sekolah. Untuk yang kedua yaitu masalah kenakalan remaja. Dan ini tidak jarang kita jumpai bahwa kenakalan-kenakalan remaja juga terlihat ataupun menonjol di lingkungan sekolah, seperti halnya anak tersebut malas dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, kemudian di dalam sekolah ataupun di dalam lembaga sekolah pendidikan itu dia membawa seperti halnya narkoba ataupun yang lainnya. Kemudian poin 3 yaitu masalah disiplin. Ini juga masih banyak siswa-siswa yang kurang disiplin, kurang menaati peraturan, kurang mematuhi tata tertib yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Seperti itu. Itu merupakan gejala-gejala yang menunjukkan adanya gangguan kesulitan mental pada peserta didik di sekolah. Selanjutnya yaitu komentar serta contoh dan analisis kritis mengenai tentang kesehatan mental yang ada di sekolah. Untuk contohnya sendiri dapat kita lihat tentang kenakalan remaja yang ada di lingkungan kita. Dan seperti halnya anak-anak yang memutuskan dirinya untuk tidak melanjutkan jenjang pendidikannya karena merasa tidak kuat, merasa tidak mampu untuk belajar serta tidak mampu untuk melaksanakan aturan-aturan sesuai dengan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh lembaga pendidikan sekolah, seperti itu. Sehingga dengan mereka itu berhenti atau memutuskan dirinya untuk tidak melanjutkan jenjang pendidikannya, banyak generasi muda yang sampai saat ini mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan yang lainnya. Serta mereka juga banyak minum-minuman keras serta bergaul dengan pergaulan yang bebas seperti itu. Kemudian penanganannya itu dapat dilakukan dengan keluarga dekatnya atau orang-orang terdekatnya seperti orang tua, seperti tetangga terdekatnya, seperti sahabat. Itu dapat mengajak dirinya ke pendekatan spiritual atau keagamaan seperti itu. Dan secara otomatis jika kesehatan mentalnya itu didekatkan atau dikesampingkan ataupun dijajarkan dengan kesehatan spiritualnya, secara otomatis kesehatan mental itu akan ikut berkembang sesuai dengan perkembangan yang sudah terjadi di dalam kesehatan spiritualnya sendiri. Dan hal itu secara historis sudah dilakukan oleh dokter-dokter muslim pada abad 8 Masehi sampai 15 Masehi, bahwasanya dokter pelopor pertamanya itu bernama Abi Zain al-Balkhi yang merupakan mengembangkan konsep kesehatan mental dengan kesehatan spiritual seperti itu. Dan konsep yang dilakukan ataupun diterapkan oleh dokter muslim pertama tersebut yaitu Abi Zaid al-Balkhi itu juga konsep-konsepnya dilakukan oleh dokter-dokter muslim yang lainnya. Dan itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.